saya dari CGB Angkatan 10 mau melakukan observasi terhadap Pak Haniful Imam Mapel Pendidikan Agama Islam kelas 10. Ini ada yang saya ingin sampaikan. Ini terkait dengan bagaimana Pak Umar cara melakukan penanganan observasi sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Biasanya sebelum pembelajaran mulai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa-siswi, entah itu pertanyaan langsung jawab maupun pertanyaan yang lisan maupun pertanyaan atau bisa juga sedikit project. Biasanya seperti itu. Oh, jadi sebelum melakukan itu adalah pembelajaran dengan melakukan proyek. Iya. Terus yang selanjutnya dalam tujuan pembelajaran apa yang diperlukan untuk melakukan tujuan pembelajaran biasanya dilakukan oleh Pak Umar? Biasanya satu untuk itu kita memberikan project ya, memberikan project kepada mereka. Lalu setelah project jadi baru kita presentasikan kepada mereka. Kalau sudah selesai presentasi baru kita lihat hasilnya apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, berarti tujuannya adalah peserta didik mampu membandingkan dan memberikan individu di masing-masing kelasnya. Iya. Terus setelah itu dalam sendiri cara mengidentifikasinya gimana? Cara mengidentifikasinya kita pakai beberapa pertanyaan. Jadi hasil mereka kita tanyakan, kita lempar ke teman-teman teman sejawat di kelas. Dari umpan balik mereka itulah akan kita sebutkan. Hanya ketemulah dari umpan balik yang didapatkan mereka. Jadi dalam mengidentifikasi yang dilakukan oleh Pak Umar adalah melakukan umpan balik dari teman kelas sejawat. Oh, yang itu menurut Pak Imam yang menurut relevan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam apa? Yang relevan dengan pendidikan agama Islam sekarang ini adalah bimbingan di materi perlindungan dan seterusnya itu sangat erat kaitannya dengan hukum ajaran Islam, dengan pendidikan agama Islam. Berarti dalam pembelajarannya dikaitkan dengan pendidikan agama Islam dan dengan tema yang lagi viral. Ya, betul sekali. Selanjutnya yang itu untuk area pengembangan yang tidak dicapai, yang diantaranya kita tidak terlalu jauh dengan materi yang sudah tercantum dalam modul. Kita tidak akan jauh-jauh dari itu. Karena ya siswa sekarang kan perkembangan teknologi kan semakin bagus. Kita modul kita tidak jauh dari modul itu. untuk dari segi literasi digital Sangat bagus anak-anak, bahkan kemarin itu saya suruh bikin materi PPT dan lain sebagainya, itu sangat bagus kan kalau masalah literasi digital itu bagus. Terus selanjutnya untuk strategi yang dipersiapkan apa saja yang biasanya dilakukan oleh Pak? Saya kemarin menggunakan Zoom. Meskipun tadi dalam kelas kita menerangkan tentang agama, tentang apa, diantaranya kita menggunakan Zoom. Zoom itu tidak hanya sebagai
alternatif loh, bagaimana mereka tetap membangun semangat dalam pembelajaran agama Islam. Oh. Berarti dalam pembelajaran yang digunakan adalah bersifat homogen ya? Ya, betul sekali. Berarti dan juga dilakukan dengan secara diskusi dan berkelompok. Betul sekali. Oh. Diskusi kadang berdiskusi, terkadang kita anak yang di depan kita campur dengan yang di belakang, ataupun yang di belakang kita taruh yang di tengah, yang sebelah kanan kita adu lah agar menjadi kelompok diskusi yang lebih hidup suasana. Berarti sangat bagus, berarti penerapannya sudah dilakukan. Oh, terima kasih atas waktunya Bang Mam. Oh ya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ada satu pertanyaan. Pertanyaan saya ketika Anda memanggil seseorang dan orang tersebut dipanggil, biasanya itu langsung menghadap. Tapi ini ada orang dipanggil tapi malah menghadapnya ke atas. Sekali lagi saya ulangi. Ketika Anda dipanggil oleh seseorang tapi kamu malah mendongak ke atas, siapakah pekerjaan yang sedang dia lakukan? Apa? Ya. Ketika dipanggil tapi malah mendongak ke atas. Azan. Doa. Yang dipanggil kondisinya dalam keadaan apa? Main bola. Apa? Menggali kubur. Orang menggali kubur itu ketika dipanggil pasti dia mendongak ke atas. Selain penggali kubur, siapa? Anak kecil. Masa anak kecil dipanggil malah? Tukang. Tukang gali sumur. Penggali kubur. Dua profesi orang yang akan dipanggil pasti mendongak ke atas. Itu satu pertanyaan. Terus kita lanjut pada pelajaran halaman 21 kemarin kita Report balik ya. Dia mulai melakukan halaman berapa? Problematika praktek keimanan di sekitar kita. Problematika praktek keimanan di sekitar kita. Iman adalah keyakinan dalam hati, yakin dalam hati yang diikrarkan melalui lisan, ucapan dalam hati diikrarkan, terus diikrarkan atau diucapkan. Kalau sudah diucapkan berarti membenarkan dan diamalkan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu disebut iman. Iman itu kadang bertamanan. Yang azan langsung berangkat ke masjid. Masuk ciri-cirinya orang yang boleh azan. Karena apa? Dia percaya Allah ada, dia percaya Allah memanggil dia. Ketika Allah sudah memanggil, maka dia harus berangkat. Itu disebut iman.
besok pun juga sudah berubah. Bukan besok saja, nanti pun juga akan bisa berubah iman. Sekarang semangat menjalankan kebaikan, nanti sore sudah dikatakan malas, badan apa, nah itu namanya iman lagi naik terkadang turun. Adakah makhluk Tuhan yang imannya tidak naik dan tidak turun? Enggak. Siapa? Malaikat. Malaikat itu makhluk yang imannya tidak naik, tidak turun. Dikasih 100% dia 100%. Tidak kurang, tidak. Kalau manusia bervariasi. Ada yang imannya tidak turun sama sekali. Siapa? Muhammad. Nabi. Ada manusia yang imannya tidak turun, justru naik. Ada nggak yang imannya stagnan, terus konsisten, atau dalam bahasa Al-Quran istiqomah? Ada nggak manusia yang imannya istiqomah? Ada. Siapa? Wali-wali dan lain sebagainya. Ada nggak yang imannya naik turun? Manusia? Ada. Siapa? Ini kedua. Bukan. Syekh Kevin dan ada nggak yang imannya turun terus? Ada. Ketika masih kecil, ketika masih remaja semangat belajar, tapi ketika sudah nikah, sudah umur tua justru malah malas. Ya Allah. Sebut. Itu namanya iman. Bahkan iman itu terkadang bisa rusak atau bahkan hilang. Contoh, ketika mau mati, ketika orang mau mati itu diajari apa? Diajari apa? Diajari ada nggak yang bisa? Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang tidak bisa, ada yang bisa. Itu manusia. Ini berarti iman itu bisa berubah-ubah. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya iman itu ucapan dan amalan. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Mau sebutkan kelasnya monggo, tidak apa-apa. Hari ini saya bersama Pak Hanif, guru PAI dari SMA Negeri Ambilu gitu. Yang kemarin kelasnya saya observasi. Sekarang saya juga ditemani oleh PP saya gitu. Karena memang ini kan memang harus ada PP-nya gitu.